Halo semua, hari ini kita akan membahas tentang kegawat daruratan dalam kesehatan mulut. Bersama saya, Ayu. Senyum sehat, penuh semangat. Sikat gigi cukup 2 kali, habis sarapan dan sebelum tidur. Habis makan siang hanya berkumur, lakukanlah dengan teratur. Lakukanlah dengan teratur. Hari ini kita membahas apa saja sih di kesehatan mulut yang terkait dengan gawat darurat. Bersama Dr. Gigi Bambang Nursasongko. Apa kabar, Dok? Kabar baik, Mbak Ayu. Senang bertemu dokter kembali. Sama-sama. Dok, kalau di rumah sakit tuh ya, kan ada IGD. Di kesehatan mulut tuh juga ada kegawat daruratan apa aja sih sebetulnya? Di semua bidang medis itu pasti ada kondisi gawat darurat ya, walaupun tidak selalu, yang bisa datang kadang-kadang. Nah, kalau di bidang kedokteran gigi itu, kegawat daruratan itu bisa disebabkan karena penyakit gigi dan mulut, bisa karena kecelakaan, bisa juga karena perdarahan yang hebat, infeksi gigi mulut yang berat, ya. Kemudian kondisi pada waktu perawatan, itu. Yang paling sering ditemui itu yang jenis yang mana? Kalau yang paling sering ditemui itu biasanya pada kompetensi tertentu. Misalnya pada bedah mulut, ya, dia melakukan bedah. Nah, itu biasanya terjadi perdarahan yang Hebat. masif, ya, yang banyak, ya, sehingga dia perlu melakukan tindakan-tindakan untuk mengatasi hal tersebut, gitu. Kalau misalnya yang lain, misalnya begini, perdarahan itu tadi bisa disebabkan karena memang kelainan darah, bisa ya, dia tidak mudah untuk membeku, atau misalnya juga dia minum obat pengencer darah, itu bisa juga. Kemudian pada pasien-pasien yang hipertensi, itu sehingga tekanan darahnya tinggi. Ya, sehingga perlu dilakukan tindakan kegawat daruratan dalam hal ini, gitu. Kalau yang lain misalnya pada pasien-pasien dengan rasa sakit yang hebat, itu juga termasuk digolongkan pada kegawat daruratan yang harus segera diatasi. Karena kegawat daruratan ini bisa mengganggu kesehatan, bahkan pada kasus tertentu bisa juga dapat menyebabkan kehilangan nyawa, ya. Karena itu perlu segera ditindaklanjuti, gitu. Kalau tadi dokter menyebutkan tentang perdarahan gitu, jadi sebetulnya untuk mereka yang minum pengencer darah, kalau ke dokter gigi harus berhenti selama berapa lama? Gini, jadi makanya perlu yang namanya anamnesis. Ya, anamnesis itu kita bertanya pada pasien apa saja keluhannya, kemudian riwayat penyakitnya, minum obat apa saja, untuk mencegah terjadinya ya risiko medis, ya. Karena bahkan kalau misalnya orang minum pengencer darah itu kita membersihkan karang gigi aja bisa nggak berhenti tuh darahnya, gitu ya. Sehingga perlu kadang-kadang kita pun kalau di rumah sakit ya langsung rujuk ke IGD, ya, untuk dilakukan tindakan di situ. Nah, jadi harus betul-betul kita jangan menganggap ringan misalnya hanya pembersihan karang gigi, karena itu bisa efeknya juga menjadi berat, gitu. Kalau yang lain-lain gitu, pertolongan pertamanya biasanya apa, Dok? Kalau misalnya terjadi perdarahan ya yang masif, itu yang terus-menerus, pertolongan pertama adalah kita tekan dengan kasa steril, ya. Itu bisa sampai 30 menit, kadang-kadang bahkan lebih, ya. Kadang-kadang supaya dia berhenti perdarahannya. Kemudian kita bisa kasih obat misalnya bahan-bahan hemostatik. Nah, kemudian kalau misalnya atau dengan penjahitan, ya,
Kalau misalnya juga masih tetap keluar darah, itu kita rujuk ke IGD biasanya untuk dilakukan tindakan yang lebih jauh. Itu kan kalau di tempat praktek. Kalau misalnya kita di rumah ada perdarahan gitu, apa yang mesti dilakukan? Kalau di rumah perdarahan spontan begitu ya tentu ya harus ke dokter. Atau kalau nggak ya kita tekan itu tadi supaya dia berhenti dulu. Soalnya kalau di rumah perdarahan karena apa ya, keiris barangkali ya. Kalau kejeduk atau kejeduk. apa gitu, kegigit jatuh gitu. Nah, kalau kan kejadian bisa. jatuh biasanya nggak sampai masif seperti itu kecuali kecelakaan berat ya. Nah, saya juga pernah dengar ada orang yang ternyata alergi dengan obat bius atau obat yang digunakan gitu. Itu bagaimana penanganannya dan apakah itu berbahaya? Ya, ini biasanya begini, ada kaitannya misalnya dengan reaksi alergi. Kalau ringan-ringan biasanya hanya gatal-gatal, kemudian bibir bengkak ya. Tapi kalau yang lebih berat itu yang disebut dengan shock anafilaksis. Shock anafilaksis itu biasanya ya karena pemberian obat bius ya, obat anestesi namanya. Itu biasanya disertai dengan sesak napas ya. Kemudian nadi menurun, bahkan sampai dengan kehilangan kesadaran gitu ya. Itu apa yang harus dilakukan, Dok? Itu biasanya kita posisikan pasien, kemudian misalnya mendatar aja begitu ya. Kemudian semua yang ketat itu dilonggarkan. Kemudian kita beri oksigen, gitu. Ya, bisa juga bukan karena pasien pingsan itu bukannya karena obat anestesi. Bisa juga karena kondisi dia takut, belum makan, stres dan sebagainya. Itu disebut dengan sinkop. Ya, sinkop itu ada oksigen kurang ke kepala karena dia stres tadi. Cara penanganannya itu kita posisikan pasien sedemikian rupa, yaitu kakinya lebih tinggi dari kepala. Itu namanya posisi Trendelenburg ya. Itu kursi dental unit ya, atau unit gigi itu diturunkan bagian kepala sehingga menjadi lebih rendah dari kaki gitu. Dan kemudian biasanya kalau pasien-pasien seperti ini hanya karena masalah tadi cemas dan sebagainya, kita kasih bau-bauan aja, biasanya berapa lama dia akan sadar kembali. Jadi ternyata yang selama ini pasien pikir gitu, orang-orang pikir penanganan gigi itu biasa aja gitu. Ternyata ada saat-saat tertentu luar biasa ya, Dok? Ya, itu memang risiko profesi ya, di bidang medis. Yang saya sampaikan tadi, walaupun tidak selalu, kadang-kadang ya kan bisa terjadi seperti itu. Jadi misalnya begini, kalau infeksi ya kemudian dibiarkan aja, itu dia bisa menyebar ke pipi, ke leher, bahkan ke saluran nafas ya. Nah, kalau misalnya karena infeksi itu biasanya kondisi darat kegawatannya itu adalah rasa sakit yang memang luar biasa, bisa menjalar kemana-mana. Kalau dibiarkan ya itu tadi, kalau dia sampai turun sampai ke dada, itu namanya mediastinitis, itu bahkan harus dibedah untuk mengeluarkan nanahnya aja. Karena itu bisa mengancam jiwa. Iya. Dan sampai ke dasar mulut, sampai dia nggak bisa menelan, namanya phlegmon ya, sampai ke muka dan sebagainya gitu. Kalau udah kayak gitu harus ke IGD ya, Dok ya? Ya bedah biasanya, langsung dengan bedah. Penanganannya gimana, Dok? Ya penanganannya itu, jadi kalau misalnya dia bengkak gitu ya dan rasa sakit, itu penanganannya adalah untuk menghilangkan rasa sakitnya dan mengurangi infeksinya. Kita harus mengeluarkan nanah yang ada di dalam ya. Itu namanya drainage, kayak di drain gitu ya. Itu bisa melalui giginya, kita bor giginya sehingga nanahnya bisa keluar. Kalau tidak bisa, itu kita lakukan yang namanya trefinasi. Jadi kita lihat, kita bor aja dari gusi, kita bor langsung ke arah akar gigi yang bengkak itu, sehingga bisa nanahnya keluar. Jadi penyebab sakit yang hebat itu adalah tekanan
di dalam jaringan yang besar menyebabkan rangsangan pada saraf itu sakit. Itu. Nah, kalau misalnya tekanan itu dihilangkan, ya tentunya akan sangat menghilangkan rasa sakitnya. Kalau yang seperti kasus-kasus seperti itu biasanya yang menangani bedah mulut atau dokter yang terkait saat itu biasanya? Jadi begini, kalau misalnya emergency, siapapun boleh melakukan. Ya emergency, Iya. bukan perawatan lanjutan, bukan emergency. Jadi bahkan seperti dokter gigi biasa atau spesialis yang lain, kalau menghadapi kasus dengan kondisi kegawat daruratan, Boleh. ya mereka harus bisa mengerjakan. Oke. Gitu. Nah, kadang-kadang ada kasus gigi copot. Itu gimana dok menanganinya? Jadi kalau gigi keluar dari tempatnya, itu namanya avulsi. Itu biasanya karena trauma, jatuh dan sebagainya. Itu saya malah pernah dapat pasien, dia sedang kompetisi karate kalau nggak salah, internasional waktu itu. Datang dengan gigi yang sudah keluar. Nah, ini yang perlu diketahui ya oleh masyarakat. Kalau gigi itu keluar, copot dari tempatnya dan tidak patah, ya, tidak sampai hancur, itu jangan dibuang. Ya, disimpan di air garam, air salin gitu, atau ditaruh di bawah lidah. Kayak dikulum gitu. Iya, ditaruh di bawah lidah, terus cari pertolongan ke dokter gigi, gitu. Atau misalnya di dalam susu juga bisa, ya. Kemudian ya tentu setelah kita bilas dulu, ya, jangan dipegang akarnya ya. Oh. Karena akarnya itu ada jaringan-jaringan yang masih hidup, gitu. Jangan sampai dia mati ya, karena dipegang terlalu lama, gitu. Kan nggak boleh dipegang akarnya nih. Gimana ngebersihinnya? Di air mengalir aja, di air oke. mengalir, air yang bersih ya. Kemudian setelah itu dicelupkan di susu atau misalnya di air garam salin namanya, gitu. Atau ditaruh di bawah lidah. Kan biasanya kayak gitu ya, normalnya secepat mungkin ketemu dokter. Tapi pengalaman dokter bisa sampai berapa lama sih gitu di jalannya gitu sebelum ketemu dokter? Kalau lebih dari 2 jam itu biasanya tingkat keberhasilan lebih kecil menurut. Jadi mesti dalam kurun waktu 2 jam itu harus sudah ada golden time-nya gitu. Ya, seperti orang stroke kan ada golden time-nya. Jadi ini 2 jam. Jadi ingat-ingat teman-teman, dalam 2 jam cari dokter gigi. Konservasi gigi atau apa itu? Itu termasuk darurat ya. Jadi kepada siapapun yang paling dekat. Okay. Nah, biasanya kalau kondisi seperti itu, gigi itu masih bisa diselamatkan, bisa dipasang lagi di tempatnya. Oke. Jadi oleh dokter gigi itu nanti dibuka giginya, kemudian saluran akarnya dirawat, karena kan sudah putus nih. Kalau langsung dipasang nanti dia mati sarafnya gitu ya. Akhirnya dikeluarkan dulu, diisi, dilakukan perawatan endodontik namanya. Itu intentional endodontik, yang sengaja dilakukan ya, karena untuk supaya jangan dia ada jaringan pulpa yang busuk. Setelah itu dimasukkan lagi di soketnya. Soketnya itu tempat gigi itu tadi. Kemudian difiksasi dengan kawat atau dengan komposit biasanya. Ya kayak orang pakai behel gitu ya. Ya, diikat gitu. Oke. Dan itu dokter umum juga bisa, dokter gigi umum? Harusnya bisa, gitu. Nah, jadi boleh dibilang klinik gigi itu wajib untuk siap menghadapi kalau ada keadaan darurat. Memang harus, gitu. Dan harus ada oksigen misalnya di situ, dan harus ada obat-obatan dan bahan-bahan untuk menghadapi kondisi darurat. Ya. Menarik juga obrolan kali ini. Ternyata kedokteran gigi itu tidak melulu cabut gigi, scaling, nambal gitu. Kadang-kadang bisa ada pacu jantung juga ya dok itu. Ya seperti saya sampaikan tadi, di bidang medis itu pasti ada risiko untuk menghadapi kasus-kasus kegawat daruratan.
dan kita harus siap untuk menangani itu ya. Dari mulai tindakan sendiri sampai kita merujuk pada waktu yang tepat tentunya. Terima kasih banyak Dr. Gigi Bambang Dursasongko atas insight hari ini. Untuk semua yang mendengarkan, jangan lupa kalau ada masalah gigi biarpun sedikit, segeralah ditangani. Mungkin ada yang ingin tanya, nanti tulis di komen bahwa kita akan bahas pada episode yang berikutnya. Saya Ayu, saya pamit undur diri. Senyum sehat, penuh semangat.